jangan hanya dipendam sendiri aja. Kita bisa kalau ada kemauan. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kalian harus tahu dong, Tahu dong, OSIS. ya. Siapa itu? Bapak Eko Widodo. Halo, saya Jasmine. Saya Bias. Selamat datang di podcast Matsansa. Inilah program yang membahas berbagai macam kegiatan di seputar lingkungan madrasah, khususnya MTS Negeri 1 Banjarnegara. Di musim tayang perdana ini, kami juga mengadakan diskusi dengan berbagai narasumber yang mengangkat tema seputar dunia pendidikan. Program ini diselenggarakan oleh MTS Negeri 1 Banjarnegara. Oke, kali ini kita kedatangan ketua OSIM dan Waka OSIM nih. Bagi lingkup Matsansa, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan nama mereka. Silahkan perkenalan. Halo, saya Azalia sebagai ketua OSIM. Halo, saya Namila Adinda sebagai wakil OSIM. Oke, setelah perkenalan tadi langsung aja ya. Ngomong-ngomong OSIM nih, selain jadi OSIM, prestasi kalian di madrasah itu apa aja sih? Kalau di luar OSIM itu saya mengikuti lomba-lomba seperti lomba puisi. Alhamdulillah juga banyak yang menang, tetapi ya banyak yang gagal juga. Cuman kita tetap harus berusaha sebaik mungkin. Kalau saya sama seperti Yona, saya juga mengikuti lomba puisi. Banyak juga yang diraih, tapi banyak juga yang gagal. Tidak hanya itu, saya juga mengikuti olimpiade mata pelajaran yaitu IPS, kadang PAI. Ya, sudah banyak meraih medali sih, alhamdulillah. Oke, gimana sih cara buat ngatur waktu gitu antara organisasi sama belajar di sekolah? Sebenarnya kalau dari saya ya, itu lumayan susah karena satu hari kan itu ya walaupun banyak waktu cuman tetapnya aja susah kan. Kadang juga tabrakan. Iya, benar. Sebisa saya sih kalau dari pagi sampai siang itu mengurusi mengurus organisasi, terus latihan lomba-lomba. Kalau misalkan malam itu buat belajar pelajaran. Kalau menurut pandangan saya, yang ada tabrakan juga, ada lomba-lomba, kadang pulang sore, tapi sebisa mungkin saya tetap bisa membuka buku untuk membaca-baca materi sama mengerjakan soal, tapi sebisa saya tidak saya harus ini enggak. Ya kita pintar-pintar memanage waktu. Kan kata Bu Arbagi kalau pintar memanage waktu pasti itu orang yang cerdas. Ya, senggol Bu Arbagi. Pal-pale. Next. Penting nggak sih organisasi itu? Menurut kalian gimana sih? Penting nggak sih organisasi? Iya, penting. Penting banget sih itu. Soalnya buat pengalaman kita, mumpung kita masih muda, jadi kita mencari pengalaman yang banyak untuk kedepannya. Iya. Intinya mumpung kita masih muda, ayo kita berpengalaman sebanyak-banyaknya mengikuti organisasi dimanapun. Oke. Mending mana nih? Organisasi tapi banyak server, tapi nilai pas-pasan, atau nggak ikut organisasi tapi nilai tinggi? Kalau menurut saya sih lebih banyak organisasi dan banyak server tapi nilai pas-pasan. Soalnya kalau nilai kan bisa diubah. Bisa diubah ke depannya. Kalau organisasi kan maksudnya waktu tidak bisa diulang kan. Jadi kalau organisasi lebih banyak pengalaman dan banyak teman dari manapun. Ya sama seperti Yona, kita pinter-pinter lah menganu nilai gitu. Kita bisa kok mengejar gitu. Ya seperti itu ya, pasti berorganisasi itu penting, juga nilai ya penting ya.
sepinter-pinter kita lah gitu. Harus seimbang. Iya, seimbang. Harus berarti balance. organisasi itu penting, tapi nilai juga nggak kalah penting. Iya, kan? benar. Kita Eh, bisa kok kalau kita ada kemauan gitu. Iya, kita bisa kalau Kalau kita ada kemauan. Kemauan. Catat ya. Catat, guys. Oke, kita lanjut segmen 2. Kita break dulu. Stay tune guys. Oke guys, balik lagi bareng kita di segmen kedua. Jadi kali ini kita akan mengetes wawasan dari ketua OSIM dan wakilnya. Kita akan memberi pertanyaan dan harus dijawab dengan cepat. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ibu kota New York adalah? Albania. Iya. Oke, bagus. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, siapa nama Presiden Amerika Serikat yang ke-45? Donald Trump. Oke. Cerdas sekali ya mereka ya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah rumah adat dari Manado? Apa ya? Tahu nggak deh? Kalian di rumah pada tahu nggak sih? Apa ya? Saya Apa? sebenarnya Apa? tahu Apa? tapi Apa? lupa saya namanya. Apa dong guys? dong, Kasih Oke, tahu dong. jawabannya adalah Walewangko. Catat Ya, Walewangko catat ya. buat pengetahuan kalian juga yang Oke, belum tahu. next question. Apa isi dari sila keempat Pancasila? Isi dari sila keempat Pancasila itu bermakna Kita harus orang Indonesia itu harus lebih demokratis dan lebih mengurangi otoriter. menggunakan otoriter secukupnya saja. Ya. Seperti itu. Oke, next. Bunga yang mempunyai aroma tidak sedap adalah? Rafflesia Arnoldi. Oke. Atau yang disebut dengan bunga Bunga bangkai. bangkai. Ya, ya. Oke, good. Next. Next question ya guys. Ini seputar matematika ya. Kita tes juga ya matematika narasumber di sini bagaimana sih? Ya. Oke, oke. Lanjut ya. 10 kali 10 ditambah 5 bagi 5. Itu berapa sih? 101. Ya, itu. Wah, keren banget, Gape. Oke, next ya. 9 pangkat 2 adalah? 81. Wih. Kompak ya, kompak banget. Keren banget, Suka kita. Next. Next ya. Ya. Tahun berapa sih manusia pertama kali menginjak bulan? 1969 dong. Neil Armstrong dong. Nice. Good. Pengetahuan mereka Sangat sangat luas. Ya, amin. Oke, next ya. Apakah kepanjangan dari WHO? World World Health Health Organization. Organization. Wih, ngeri sih. Ngeri banget ya guys. Ngeri banget, guys. Aduh. Oke, next. Alat elektronik apa sih yang bisa membuat suatu ruangan menjadi sejuk? Apa ya guys? AC dong. Kepanjangan dari AC apa, guys? Air condition. Salah. Apa? Angin jendela. Sama aja. Enggak. Aduh. Bercanda doang ya. Oke, next. Terletak di benua apakah negara Indonesia? Mana ya? Asia dong. Benua Asia dong. Benar. Keren. Next. Siapakah pemain utama dalam Spider-Man No Way Home? Tom Holland. Nonton ya guys, udah rilis nih. Waduh. Gila sih. Itu Sampai pemain film aja mereka hafalin. Wow. Wawasannya luas kan kita. waduh, keren banget ya. Oke, Gak ada lawan next ya, wakil ketua dan ketuanya. Gak ada lawan, guys. Amin. Next, siapakah member BTS? Gak Gak asing dong. Kalian Kalian juga pasti harus tahu Iya dong. Yang saya tahu sih anggotanya ada 7, tapi kalau nama-namanya agak Ya. nggak Oke, pasti. saya urutkan ya. Di sini salah satu host madrasah juga ya, salah Ini- satunya K-popers. Ini dia, Jasmine. Jasmine. Oke, saya akan menyebutkan satu persatu ya.
Yang pertama ada Jungkook apa Jungkook sih? Jungkook. Jungkook. Ya. Terus ada Jin, Min Yoongi atau Suga, ada Namjoon, Ya. ada Jin. Taeyong, Ya. terus ada siapa lagi ya? Jimin. Coba siapa? Kamu lupa pacar saya. Siapa ya? Aduh saya lupa. Siapa ya? Siapa dua lagi guys? Siapa ya? Siapa Mbak Jasmine? Kamu lupa pacar saya 2 itu. Kamu Siapa lupa. ya? Aduh, ya ampun. Haluan ya, biasa ya. guys. Siapa Mbak Jasmine? Ini Saya bercanda lupa. ya. Jimin dan J-Hope. Oh iya. Maaf. Saya cuma lupa Kalian 5. kalau Army pasti tahu lah. Ya, Pasti yang hafal pastinya dong. walaupun tidak Army pasti tahu lah. Iya, masih tahu lah ya. Oke, next. Apa arti manjada wajada? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti Pasti akan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Catat. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti Pasti akan mendapat mendapatkan hasil hasil yang yang terbaik. Ingat ya guys, Ingat. bisa jadi reminder. Wih. Next. Next question ya. Ini pertanyaan seputar agama ya. Iya. Siap. Seputar keislaman. Apa sih arti dari Fabi ayi ala rabbikuma tukadziban? Wah, saya mendengarnya merinding Waduh. banget. Saya Artinya jadi adalah sangat nikmat mana Saya yang jadi kau saya jadi yang kau tersandung ya. dustakan. Nikmat mana lagi Yang kau dustakan. Oke, next. Next Last question. question nih guys. Nama panjang Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Bandung. Kalian harus tahu dong. Yang apalagi tahu kalian dong, tahu lah, OSIS. ya. Siapa itu? Bapak Eko Widodo. Oke, keren banget. Gak kerasa segmen kedua udah selesai aja nih guys. Kita lanjut ke segmen ketiga ya. Stay Bye, tune. stay tune. Oke, balik lagi sama kita di segmen ketiga. Di sini kita ada beberapa pertanyaan lagi buat Betul. ketua dan wakil ketua. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya guys. Oke, setelah lengser, harapan buat anggota OSIM baru apa sih? Kalau saya sih harapannya semoga lebih baik dari tahun saya dan Namila. Lebih aktif dan berprestasi untuk membangun MTS lebih maju lah, menjunjung tinggi nama baik MTS. Benar. Kalau saya kayak ya benar menjunjung lebih tinggi nama baik MTS, lebih mendunia nama baik, terus ya pokoknya lebih baik, lebih aktif, terus lebih kreatif, jangan malas-malas, pokoknya harus bisa bekerja sama. Yang penting adalah kompak, nggak boleh solidaritas. egois. Iya. Benar ya. Oke baik, itu dari saya. Oke, next. Next question. Definisi kunci sukses menurut kalian apa sih? Namila dulu mungkin yang mau menjawab. Kalau menurut pandangan saya, definisi kunci sukses yang artinya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Di samping itu kita harus ikhtiar, dan yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Apalagi kan kita tidak bisa apa-apa tanpa Kehendak pertolongan Allah. dari Allah. Ya pokoknya di samping kita ikhtiar, berdoa juga selalu mendekatkan diri kepada Allah. Oke, berserah diri kan udah ada yang atur, tapi Ya. tidak sepenuhnya kita berserah diri, kita harus ada berusaha Ya. ikhtiar. Seperti itu berarti pandangan saya. Ya benar Namila sih udah mencakup semuanya. Harus belajar yang giat, terus berprestasi juga itu penting, mengikuti organisasi. Ya pokoknya intinya belajar dan doa itu sangat penting. Oh iya, satu lagi, jangan jadi generasi rebahan tanpa prestasi. Catat. Jangan Jangan jadi jadi generasi generasi rebahan rebahan tanpa prestasi. Ingat ya guys. Oke. Keren banget ya sih. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini pertanyaan Pribadi. ya. Silakan. Eh, buat Mbak Namila ini dari saya ya. Siap. Gimana sih tips buat konsisten berhijrah? Wih, gila sih, masya Allah. Saya juga masih berusaha, masih
ya belajar lagi. Saya belum sepenuhnya bisa menjadi baik, belum sempurna, kan tidak ada yang sempurna Iya. kecuali Allah. Allah. Ya pokoknya kita manusia biasa. Ya, saya belajar dan terus belajar, memperbaiki kesalahan, Jangan mengulangi kesalahan yang mengulangi sama. kesalahan yang sama. Terus intinya kita ya memperbaiki diri lah, terus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang penting itu kita beristighfar selalu, ya kayak meminta ampunan lah intinya. Ya pokoknya belajar dan belajar memperbaiki diri. Memperbaiki diri Memperbaiki ya. diri. Untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ya, selangkah lebih Insya baik Allah. dari yang sekarang kita. Terus masa lalu biar menjadi pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik dari Masya sebelumnya. Allah. Karena hidup tidak boleh monoton. hidup tidak boleh monoton ya guys. Terus Mohon next maaf ya, question. guys. Question dari saya buat Mbak Yona, gimana tips berorganisasi supaya biar bisa solidaritasnya itu kayak kuat gitu ya. Bener. Itu penting banget sih ya. Apalagi buat calon Musim baru. baru. Diperhatikan Kalau- baik-baik. Sebenarnya sih kalau solid tetapnya agak susah ya. Nggak semuanya tuh bisa satu frekuensi, tapi kalau bisa itu harus satu tujuan. Karena kalau satu tujuan itu kita mesti bisa kompak gitu loh. Benar. Terus menambah teman kan harus akrab dulu biar bisa lebih dekat lah. Jadi nanti bisa kompak terus. Saya boleh menambahkan nggak? Ya, silakan. Iya pastinya kita harus beradaptasi dulu dengan yang lain. Ya pokoknya kita di antara semuanya harus saling menghargai. Intinya jangan egois. Terus ya kompak. Menghargai ya. semuanya. Saya mau menambahkan sedikit. Intinya kalau ya mungkin ya solidaritas itu memang sulit, tapi bisa kita buat menurunkan ego kita masing-masing. Iya. Benar. Menyatukan ego semua orang itu susah. Yang bisa itu menurunkan Menurunkan ego ego masing-masing. Benar. Diingat Oh ya. ya guys, solidaritas tanpa batas. Batas. Oke guys. Kita lanjut ke pertanyaan ya. Ketua dan wakil ketua OSIS MTS 1 Banjarnegara kan nggak kalah keren lah ya. Ya. Pastinya ada nggak sih, menurut kalian ada nggak sih yang mengagumi dari salah satu mereka atau bahkan dua-duanya, atau kalian mungkin ngerasa kayak ada yang mengagumi gitu nggak sih? Saya sih nggak tahu ya, itu kan perasaan orang-orang. Nggak ada yang itu sih, nggak ada yang mengungkapkan. Ada, cuman nggak banyak, nggak tahu yang lain Iya. gitu loh. Ya kalau saya sih ya nggak tahu juga ada yang ngagumi saya apa enggak. Ya saya juga ya nggak tahu lah ya, maksudnya nggak tahu. gimana ya? Nggak tahu ya. Karena orangnya nggak mengungkapkan. Ya mungkin ada ya saya ya kadang aku cuman wah gitu, kalau kayak wah gitu loh kayak gitu. Kalau Wah, keren. iri sih nggak tahu ya. Pastinya masih ada. Sebaik-baik kita masih ada orang yang iri sama kita kan. Benar. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga hidup. Ya, benar namanya sih. juga hidup, gak ada yang lurus-lurus Benar. amat. Hidup itu penuh lika-liku ya Ya, guys. guys, hidup itu nggak monoton. Tapi yang penting jangan dendam. Nah. Kita balas dengan kebaikan. Ya, Masya Allah. Oke, next. Mungkin dari kalian ada nggak sih kayak mempunyai rasa kagum sama siswa atau siswa madrasah gitu? Ya ada sih, ya kagum karena mungkin orangnya Pinter, berprestasi gitu kan ya. mungkin. Terus orangnya baik. Iya benar. Ya kagum, sekedar kagum aja ya, sih. kagum buat memacu kita biar prestasinya Iya, lebih benar, gitu benar. ya. Ya, saya juga pastinya ada, tapi itu cuman sebagai motivasi saya untuk Ya, menjadi benar sih, benar. lebih. Oke, seru banget nih ngobrol bareng kalian. Semoga di Matsansa ada Mbak Azalia dan Mbak Namila yang berikutnya. So, Lebih baik. bagi teman-teman yang punya bakat dan minat, jangan hanya dipendam sendiri aja. Kembangkan dan latihlah. Dengan begitu, potensi kalian akan terlihat. Saya Jasmine, Dan saya Bias. sampai jumpa di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.